Mengenal manusia purba. Peninggalan manusia purba untuk sementara ini yang paling banyak ditemukan berada di Pulau Jawa. Meskipun di daerah lain juga ada, para peneliti belum berhasil menemukan tinggalan tersebut, atau masih sedikit yang berhasil ditemukan, misalnya di Flores. Ada beberapa penemuan penting fosil manusia di beberapa tempat. 1. Sangiran. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Situs Sangiran itu mempunyai luas 8 km pada arah utara selatan dan 7 km arah timur barat. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncaknya. Sangiran pertama kali ditemukan dan diterima oleh Fitz Simuling tahun 1864 dengan laporan penemuan fosil vertebrata dari Kalioso bagian dari wilayah Sangiran. Pada 1934, Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald menemukan artefak litik di wilayah Ngebung yang terletak sekitar 2 km di barat laut kubah Sangiran. Semenjak penemuan von Koenigswald, situs Sangiran menjadi sangat terkenal berkaitan dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, manusia modern. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia World Heritage List UNESCO. Si fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17 dengan nomor seri penemuannya. Ditemukan di endapan pasir fluvio vulkanik di puncak bagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan dua antara Homo erectus di dunia, ditemukan di Sangiran dan satu lagi di Afrika. 2. Trinil Ngawi, Jawa Timur. Eugene Dubois mengawali temuan Pithecanthropus erectus di desa Kedung Brubus, sebuah desa terpencil di daerah Pilang Kenceng, Madiun, Jawa Timur. Pada saat Dubois meneliti dua horizontal atau lapisan berfosil, ditemukan sebuah fragmen rahang yang pendek dan sangat kekar. Peragerahan itu ciri gigi manusia, bukan kera, sehingga rahang bawah itu disebut milik rahang hominid. Tritil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah ini jauh sebelum von Koenigswald menemukan Sangiran pada 1934. Selain di tempat di atas meninggalan manusia purba, tipe ini juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Jawa Timur, Ngandong Blor, Jawa Tengah, dan Sambungan Macan, Seragen, Jawa Tengah. Temuan Homo erectus juga ditemukan di Ngadong, yaitu sebuah desa di tepian Mengawan, Solo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapatlah direkonstruksi beberapa jenis manusia purba yang pernah hidup di zaman praksara. 1. Jenis Meganthropus. Dari hasil rekonstruksi ini ditemukan para ahli menanamkan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus Paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. 2. Jenis Pithecanthropus. Jenis manusia ini didasarkan
pada penelitian Eugene Du Bois tahun 1990 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo di wilayah Ngawi. Dinamakan Picanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. 3. Jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama kali diteliti oleh Van Richthofen di wajah. Ciri-ciri jenis manusia Homo: 1. Bermuka lebar, 2. Hidung dan 3. mulutnya menonjol, dan 4. dahi juga menonjol. Homo sapiens artinya manusia sempurna baik dari segi fisik, volume otak maupun postur badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dalam berpikir dan menyiasati tentang alam. Homo sapiens dengan pendahuluannya Homo erectus. Manusia wajak. Manusia wajak Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dan dari akhir kala Pleistosen. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh B.D. van Richthofen di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars di barat laut campur darat dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Manusia wajak mempunyai ciri-ciri baik mongoloid maupun austromelanesoid. Diperkirakan dari manusia wajak inilah subras Melayu Indonesia dan turut berevolusi menjadi ras austromelanesoid. Ciri tengkoraknya yang sedang atau agak lonjong itu berbentuk agak persegi di tengah-tengah atap tengkorak. Muka cenderung lebih mongoloid dan pipi sangat menonjol ke samping. Manusia wajak itu tidak hanya mendiami kepulauan Indonesia bagian barat saja, tetapi juga di sebagian kepulauan Indonesia bagian timur. B. Manusia liang buah. Pengumuman tentang penemuan manusia Homo floresiensis pada tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu. Ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan di Indonesia dan Australia, sebuah gua pemukiman di Flores. Liang buah merupakan sebuah tumbuhan manusia modern awal dari akhir masa Pleistosen di Indonesia yang menakjubkan, yang diharapkan dapat menyimbak asal-usul manusia di kepulauan Indonesia. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mick J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada bulan September 2003 lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis sesuai dengan tempat ditemukan fosil manusia liang buah. Pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang buah telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praksara. Tahun 1965 ditemukan 7 buah rangka manusia beserta beberapa bekal kubur yang antara lain berupa beliung dan barang-barang gerabah. Liang buah merupakan sebuah situs Neolitik dan Paleometalik. Ciri-ciri manusia liang buah: ciri tengkorak yang panjang dan rendah berukuran kecil dengan volume otak 380 cc. Kapasitas kranial tersebut berada jauh di bawah Homo erectus 1000 cc, manusia modern Homo sapiens 1400 cc, dan bahkan berada di bawah volume otak simpanse 450 cc. Pada tahun 1970, R.P. Soejono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian bahwa beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis mewujudkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleolitik.
Manusia liang buah secara kultural berada dalam konteks zaman Mesolitik dengan ciri Australomelanesis, yaitu bentuk tengkorak yang memanjang. 2003 diadakan penggalian oleh R.P. Sujono dan Mick J. Morwood, kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dengan University of New England dan Australia. Penggalan itu menghasilkan temuan berupa sisa manusia tidak kurang dari 6 individu yang menunjukkan aspek morfologis dan postur yang sejenis dengan liang buah. Satu yang mempunyai kesamaan dengan alat-alat bantu dan sisa binatang komodo dan spesies kerdil gajah purba sejenis Stegodon. Sempat menjadi bahan perdebatan mengenai status taksonomi Nua. Benarkah manusia liang buah itu termasuk dalam spesies baru, yaitu Homo floresiensis, atau sebagai satu jenis spesies yang telah ada? Dalam pengamatan yang lebih dalam terdapat manusia versus itu, ternyata ada pencampuran antara karakter kranial yang cukup menonjol antara karakter Homo erectus dan Homo sapien. Seluruh karakter kraniofasian dari manusia liang buah 1 LB1 dan liang buah 6 LB6 menunjukkan dominasi karakter arkais yang sering ditemukan pada Homo erectus, walaupun beberapa aspek modern Homo sapiens juga sangat terlihat. Bila dikaitkan dengan masa hidup manusia liang buah sekitar 18.000 tahun yang lalu, maka LB1 dan LB6 seharusnya dipandang sebagai satu dari varian Homo sapiens. 3. Perdebatan antara Pithecanthropus dan Homo erectus. Penemuan fosil Pithecanthropus oleh Du Bois dihubungkan dengan teori evolusi manusia dan ditemukan oleh Charles Darwin. Fosil Pithecanthropus oleh Du Bois yang dipublikasikan pada tahun 1994 dalam berbagai majalah ilmiah melahirkan perdebatan. Apakah benar atau tengkorak dengan volume gigi berukuran besar dan tulang paha yang menciri modern itu berasal dari satu individu, sementara orang menduga bahwa tengkorak tersebut merupakan tengkorak seekor gibbon? Gigi merupakan milik ponggok SP dan tulang paha milik manusia modern. 50 tahun kemudian terbukti gigi tersebut yang berasal dari gigi pongo SP. Berdasarkan ciri-cirinya yang berukuran besar, akar giginya yang kuat dan terbuka, deotikulasi yang tidak individual, dan permukaan oklusal yang sangat berkerut-kerut. Perdebatan kemudian berlanjut hingga ke Eropa. Ketiga, Du Bois mempresentasikan penemuan tersebut dalam seminar internasional zoologi pada tahun 1995 di Leiden, Belanda, dan dalam pameran publik British Zoology Society di London. Du Bois pun kemudian menyimpan semua hasil temuannya itu hingga tahun 1922. Temuan itu mulai diteliti oleh Franz Weidenreich. Temuan Du Bois itu menandai munculnya sebuah kajian ilmu paleoantropologi telah lahir di Indonesia.